Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuni, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK IAIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 23104180697. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi memahami surah An-Nas pada kelas 2 SD Negeri 15 Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Mohon kiranya untuk dosen penguji dapat memberikan saran dan kritikannya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bertemu lagi hari ini dengan Ibu. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, anak-anak kelas 2, tepuk kelas 2. Aku bisa. Aku hebat. Aku keren. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Coba anak-anak, hari ini ada nggak yang nggak masuk? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah semuanya lengkap. Kelas 2 hari ini masuk semua. Oke, sebelum berdoa silakan dicek dulu. Meja sudah rapi belum tempat duduknya? Baju semua udah rapi belum? Sudah. Oke, kalau sudah rapi, kita akan berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin untuk berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni ilman. Shadaqallahul adzim. Anak, untuk menumbuhkan cinta tanah air kepada bangsa Indonesia serta menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya kepada bangsa kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Ayo sekarang dirijennya siapa? Silahkan maju. Ya, Dira, dipimpin ya. Semuanya berdiri ya, kita menyanyi dulu. Indonesia airku tanah padamu. Di sanalah aku berdiri dan menurimu. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku. Mari kita bersama.
di mana bangsa berdaulat untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, selalu negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, selalu negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum belajar seperti biasa kita akan hafalan surat-surat pendek terlebih dahulu ya. Fungsinya supaya anak-anak itu terbiasa ya dan hafal bacaan surat pendek Al-Qur'an. Nah, pada hari ini kita akan hafalan surat apa nak? Iya, surat An-Nasr. Baik, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita akan mengingat pembelajaran yang telah lalu dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, kita sudah belajar huruf hijaiyah. Kemarin ada berapa jumlahnya huruf hijaiyah? Iya, betul. Ada 29. Anak-anak harus ingat, jangan ini ya, jangan sampai lupa ya. Oke, dan untuk hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nas ya. Surat An-Nas kita akan belajar dan memahami makna yang terkandung di dalam surat An-Nas. Oke, nah ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo nah kita baca sama-sama tujuannya supaya anak-anak tahu apa sih tujuan belajar pada hari ini, gitu ya. Ayo kita baca. Yang pertama apa nak? Iya, dapat membaca Quran surat An-Nas dengan tartil. Yang kedua apa? Iya, anak-anak dapat menghafal Quran surat An-Nas dengan tartil. Anak-anak, di sini ya di kelas ini siapa yang sudah tahu tentang surat An-Nas? Sudah tahu belum tentang surat An-Nas? Sudah tahu, ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Ada yang sudah hafal surat An-Nas? Sudah, oke. Sekarang supaya lebih semangat lagi, kita akan tepuk An-Nas terlebih dahulu ya. Ayo anak-anak, tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya Manusia. Jumlahnya 6 ayat diturunkan di Makkah. Baik anak-anak, Ibu akan memutarkan bacaan surat An-Nas. Tolong anak-anak dengarkan semua ya. Tolong diperhatikan ke depan.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, kita tadi sudah mendengarkan bacaan surat An-Nas melalui tayangan video yang sudah kita lihat bersama-sama. Sekarang kita akan membaca secara bersama-sama surat An-Nas ya. Oke, yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, setelah melihat tayangan yang sudah sama-sama kita lihat tadi, jadi surat An-Nas itu adalah surat yang keberapa? 114 ya. Kemudian jumlah surat An-Nas tadi ada berapa? Iya, jumlahnya betul sekali ada 6 ayat. Kemudian arti dari An-Nas sendiri apa tadi? Iya, betul sekali. An-Nas artinya manusia. Kemudian Ibu akan menjelaskan ya arti daripada surat An-Nas. Yang pertama, katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Siapa yang harus berlindung kepada Tuhan? Iya, kita semua makhluk Allah harus berlindung kepada Allah. Allah Tuhannya manusia. Kemudian yang kedua, Raja manusia. Siapakah Raja manusia itu? Iya, Raja manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah, apa nak? Allah yang menciptakan, iya, menciptakan langit, bumi beserta isinya. Jadi, apa? Kita wajib, apa nak? Mengakui bahwa Allah adalah Raja manusia. Kemudian yang ketiga, sembahan manusia. Siapa yang harus disembah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Jadi di sini nak ya ada setan yang bersembunyi. Setan itu selalu membisikkan tentang kejahatan ya. Dan apa yang harus kita lakukan ketika ada setan ya, iblis atau manusia sendiri yang ingin berbuat jahat kepada kita? Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang isi kandungan ya surat An-Nas. Yang pertama, katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Siapakah Tuhannya manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Raja manusia. Siapa Raja manusia itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu Raja dari segala raja. Tidak ada tandingannya. Ada manusia yang mengatakan, aku adalah Raja. Ya, tidak ya, karena rajanya manusia itu adalah Allah, Raja dari segala
raja. Karena manusia itu bersifat lemah dan Allah itu apa nak? Zat yang maha sempurna. Kemudian yang ketiga, sembahan manusia. Siapa sembahan manusia? Allah ya. Jadi manusia itu harus menyembah ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Juga kita telah diberi rezeki juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Jadi kita disuruh berlindung dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Setan itu nak selalu berbisik tentang keburukan. Contohnya apa? Ayo. Contoh setan yang membisikkan tentang kejahatan apa contohnya? Anak-anak itu dibisikin supaya malas untuk belajar, dibisikin supaya tidak nurut sama orang tua, sama guru. Nah itu, jadi bagaimana supaya kita tidak terkena bisikan setan? Kita harus berlindung kepada Allah dengan cara apa? Berdoa dan membaca surat An-Nas. Kemudian yang kelima, siang. Jadi nak, setan itu tidak hanya membisikkan ke telinga manusia, ke telinga kita, tapi dia membisikkan ke dalam dada manusia, sehingga dada kita berdebar-debar nak ya, dibisiki oleh setan ya. Kemudian dari golongan jin dan manusia. Jadi di sini godaannya nak, di dalam surat An-Nas diterangkan, godaannya itu datangnya dari apa yang pertama? Golongan jin. Kemudian yang kedua manusia. Jadi dari golongan jin dan manusia. Cara supaya tidak apa? Supaya tidak terbisiki kejahatan oleh setan, caranya bagaimana tadi? Kita harus berlindung kepada Allah dengan cara dan berdoa dan membaca surat An-Nas. Baik anak, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ya. Ini ada lembar kerja. Nanti anak-anak silahkan dikerjakan ya LKPD-nya ya. Kerjakan ya. Ayo silakan Ibu kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Ayo silakan dikerjakan. Oke anak-anak, sudah selesai belum mengerjakannya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kumpulkan ya. Ayo kumpulkan ke depan sini LKPD-nya. Ya. Sudah selesai semua ya? Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan merangkai potongan surat An-Nas dan menempelnya di kertas karton. Nah, sebelumnya Ibu telah membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Jadi anak-anak nanti bekerja sama ya di dalam kelompok untuk merangkai secara benar surat An-Nas. Nah, di sini nanti akan Ibu bagikan per kelompok. Ada kertas karton, kemudian juga sudah ada potongan surat An-Nas ya. Jadi tugas anak-anak apa tadi? Iya, menempel surat An-Nas ke dalam kertas karton ya.
Ayo coba perwakilan kelompoknya silakan maju, diambil tugasnya. Nah, ini kelompok salsa, kemudian kelompok atar, kemudian kelompok Irsad, dan kelompok yang terakhir kelompok Aisyah. Ayo silahkan dikerjakan nak, mulai dari sekarang. Yuk kerjakan ya. Pertama diurutkan dulu, ya. Kerjasama ya. Ayo anak-anak silahkan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ayo silahkan dikerjakan. Kemudian ayat kedua, urutkan dulu. Kalau sudah tahu urutannya baru ditempel. Ya, yang rapi menempelnya. Urutannya yang benar. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Gimana anak-anak? Waktunya sudah habis? Apakah sudah selesai semua? Ya. Kalau sudah, ayo perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Ayo, sudah selesai belum? Oh, sudah. Oke. Lihat dulu ya sama-sama. Coba kelompoknya Irsad kasih tahu. Bacanya apa, Sat? Coba dibaca. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ayo, sudah benar belum kelompok Irsad? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok Irsad ya yang meriah. Oke, baik, sekarang kelompok Atar. Ayo silakan dibaca dulu. Nah, ini ya hasilnya. Coba dibaca, benar nggak? قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Oke, sudah betul belum kelompok Atar? Kita beri aplaus untuk kelompok Atar yuk. Oke, selanjutnya kelompok Salsa. Ayo perlihatkan ke kelompok lain. Bagus tidak? Bagus tidak? Oke, sekarang dibaca coba. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Oke, apakah benar yang dibaca Salsa? Oke, kita beri aplaus lagi untuk kelompok Salsa. Selanjutnya kelompok Aisyah. Rapi tidak? Bagus nggak? Oke, ayo dibaca kelompok Aisyah. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Oke, apakah benar kelompok Aisyah? Kita beri aplaus semuanya. Bagus-bagus semua ya, 4 kelompok ini. Ya, coba perlihatkan. Nah, bagus tidak rangkaiannya?
Bagus. Oke. Ayo kita beri aplaus yang meriah semuanya. Oke. Ayo hasilnya kita tempel ya. Oke. Selanjutnya. Oke anak-anak, tadi sudah merangkai surat An-Nas dengan benar ya. Ayo, jadinya surat An-Nas itu termasuk surat apa tadi? Perlindungan. Jumlah surat An-Nas tadi ada berapa? Ada 6 ayat. Ayat yang pertama surat An-Nas bunyinya apa tadi? Nomor 2? 3? Keempat? Yang kelima? Enam? Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke Kesha, apa pertanyaannya? Apa sebab diturunkannya surat An-Nas? Oke, apa sebab diturunkannya surat An-Nas? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ya, asbabun nuzul surat An-Nas kita akan melihat bersama-sama ya dalam tayangan YouTube berikut. Silakan disimak. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad menderita sebuah penyakit. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak waktunya. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta disembuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa beliau melalui kedatangan dua malaikat yang menyamar menjadi manusia. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi, dan malaikat kedua duduk di dekat dada Nabi, dan terjadilah percakapan antara dua malaikat tersebut. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada temannya, apa yang terjadi kepadamu? malaikat yang berada di dekat kepala Nabi menjawab, Rasulullah, sihir. Siapa orang yang menyihirnya? Dengan apa ia melakukan? Seorang bernama Labid bin Al-Aqsa dan menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambutnya otot serta main kurmaja. kedua malaikat itu masih saling berdebat sembunyi. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. Di manakah sihirnya diletakkan? Di dalam sumur zat. Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Marwan. Lalu para sahabat melihat sumur yang ternyata airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah sumur menjadi kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan di bawah sebuah batu di dasar sumur. Ketika gulungan dibuka, tampak gulungan tali yang terdiri dari 11 sumur. Gulungan tersebut diambil lalu dibakar. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 dan surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Malaikat Jibril turun dari langit menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca kedua surat yang jika ayatnya digabung jumlahnya 11 ayat. Yang ayat yang dibaca maka terurailah satu simbol dari tali di dalam ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri. Baik anak-anak, itu tadi ya asbabun nuzul apa nak surat An-Nas. Jadi apa? Ketika Nabi Muhammad SAW sakit karena terkena sihir dari orang Yahudi ya yang bernama Labid bin Asam. Allah menurunkan dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar
membaca kedua surat tersebut, ya. Kemudian setelah membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, atas izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Muhammad SAW terbebas dari pengaruh sihir. Jadi itu tadi, nah, ketika kita rajin membaca surat An-Nas, surat Al-Falaq, mudah-mudahan kita terhindar dari bisikan setan, dari sihir, serta kejahatan manusia itu sendiri, ya anak-anak ya. Baik anak-anak, demikian tadi ya pembelajaran surat An-Nas pada hari ini. Marilah kita simpulkan pembelajaran kita secara bersama-sama. Yang pertama apa, Nak? Kita harus memohon iya. Oke, jadi kesimpulannya kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan dan tipu daya setan, manusia dan jin. Dengan cara apa? Rajin membaca surat An-Nas, ya. Rajin-rajinlah kita selalu memohon perlindungan kepada Allah. Semoga kita semua terlindung dari godaan setan yang terkutuk, ya. Baik anak-anak, Ibu akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, apakah anak-anak senang pembelajaran kita hari ini? Senang ya? Oke, ya. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak silakan nanti di rumah rajin belajar ya. Punya handphone nggak di rumah? Punya. Handphonenya dipakai untuk browsing, untuk belajar. Jangan dipakai untuk apa? Iya, main game terus ya. Kecanggihan teknologi kita manfaatkan untuk belajar. Oke, demikian tadi ya pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.